Oke, ya ya ya. Halo Ayah Bunda, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya pengukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar pada bayi. Pengukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar pada bayi seringkali terlupakan. Jadi, bayi seringkali hanya diukur untuk berat badan dan tinggi badan atau panjang badannya saja. Padahal, pemantauan ukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar merupakan salah satu penilaian pertumbuhan anak yang mencerminkan ukuran dan pertumbuhan otak. Nah, rekomendasi dari AAP atau American Academy of Pediatrics, pemantauan lingkar kepala sebaiknya dilakukan terutama sampai bayi usia 2 tahun. Pemantauan lingkar kepala sebaiknya dilakukan bersama dengan pengukuran ubun-ubun besar. Lingkar kepala diukur dengan pita ukur yang tidak elastis, melingkar dari bagian atas alis, melewati bagian atas telinga, sampai pada bagian yang paling menonjol di belakang kepala. Untuk pengukuran lingkar kepala, kita menggunakan beberapa macam alat. Yang pertama adalah pita yang tidak elastis. Ini yang saya gunakan adalah pita tidak elastis atau kita kenal dengan namanya Methylene. Yang kedua, saya gunakan boneka sebagai alat peraga pengganti didik bayi ya. Nah, sekarang yuk kita mulai bagaimana pengukuran lingkar kepala pada bayi. Jadi, pengukuran lingkar kepala dilakukan dengan melingkar di bagian atas alis, melewati bagian atas telinga, sampai bagian paling menonjol di belakang kepala. Begini ya Bunda. Pengukuran lingkar kepala diukur melingkar dari bagian atas alis, ini alisnya, melingkar melewati bagian atas telinga, sampai bagian yang paling menonjol di belakang kepala. Nah, begini. Berarti lingkar kepala bayi ini adalah 31,2 cm. Sekarang diukur lingkar kepalanya dulu ya, Dek Nizam ya. Mau dibikinkan topi? Iya, yuk. Diukur dulu ya lingkar kepalanya berapa ya? Berapa ya Nizam ya? 48. Oke, warnanya kuning. 48. Iya. Sedangkan ubun-ubun besar diukur dengan rata-rata ukuran anterior posterior atau dari depan ke belakang dan transversa. Seperti berikut ini. Kalau ayah bunda perhatikan, pada bayi seringkali di otaknya, di kepalanya ini ada area yang empuk atau lunak atau ndut-ndut. Seperti itu berarti namanya ini ada ubun-ubun besar. Nah, silahkan nanti dicari ubun-ubun besar masing-masing anaknya. Yang bagian empuk itu diraba pelan-pelan, lalu diukur diameter anterior posterior atau dari depan ke belakang. Seperti ini diukur. Mana yang empuk tadi, depan ke belakang, seberapa banyak, seberapa senti. Lalu juga diraba tadi yang empuk-empuk tadi. Nah, diameter transversanya seberapa? Begitu. Ukuran lingkar kepala bayi saat lahir sampai dengan usia 2 tahun berkisar antara 35 sampai 49 cm. Sedangkan ukuran rata-rata ubun-ubun besar saat lahir adalah 2,1 cm yang akan mengecil dengan bertambahnya usia. Ubun-ubun besar akan menutup saat usia rata-ratanya adalah di sekitar 13-14 bulan. Hati-hati, ubun-ubun besar yang lebar atau terlambat menutup dapat terjadi pada kondisi atrofi otak atau akondroplasia atau gangguan tiroid, kita kenal dengan nama hipotiroid, sindrom Down, atau terjadi pada peningkatan tekanan intrakranial. Ubun-ubun besar yang membonjol disebabkan peningkatan tekanan intrakranial karena hidrosefalus atau bisa juga karena tumor. Sebaliknya,
Ubun-ubun yang cekung dapat terjadi pada atrofi otak dan pada kondisi dehidrasi. Nah, ubun-ubun yang besar yang menutup di bawah usia 6 tahun atau sebaliknya belum menutup pada usia 18 bulan mencerminkan ada gangguan otak. Hasil pengukuran lingkar kepala bayi tadi nanti kita plotkan di grafik lingkar kepala yang kita kenal dengan namanya grafik lingkar kepala Neilhaus. Pengukuran lingkar kepala dianjurkan dilakukan setiap bulan sampai anak usia 2 tahun. Nah, aplikasi terpenting dari pengukuran lingkar kepala adalah diplotkan hasil pengukuran tiap bulan tadi pada grafik lingkar kepala Neilhaus yang nanti akan saya sampaikan. Deteksi dini adanya gangguan perkembangan otak dapat diketahui dengan melihat kecenderungan ukuran kepala yang ada. Dari grafik itu tadi, nanti kita bisa melihat apakah ada gangguan perkembangan otak yang telah terdeteksi. Gitu. Apakah ada yang mengarah ke abnormalitas atau gangguan pada lingkar kepala? Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan kalau kita menemukan ada kelainan, misalnya lingkar kepalanya terlalu kecil atau lingkar kepalanya terlalu besar, kita bisa melakukan CT scan kepala tanpa kontras atau kita melakukan USG kepala. Ukuran lingkar kepala di bawah normal atau di bawah min 2 standar deviasi disebut dengan mikrosefali. Nah, mikrosefali dapat disebabkan oleh obat-obatan atau alkohol, infeksi tetanus, atau infeksi virus seperti sipilis, varicella zoster, rubella, CMV atau cytomegalovirus, herpes, atau kita kenal dengan infeksi TORCH. Pasien dengan ukuran kepala yang kurang dari normal atau kita kenal dengan mikrosefali dengan ubun-ubun yang terbuka biasanya disebabkan oleh atrofi otak. Nah, mikrosefali dengan ubun-ubun yang menutup biasanya disebabkan oleh infeksi tokso, rubella, CMV, atau herpes dan infeksi virus yang lain atau karena atrofi otak juga. Kebalikan dari mikrosefali adalah makrosefali. Makrosefali adalah apabila ukuran lingkar kepalanya di atas dari 2 standar deviasi. Nah, makrosefali dengan ubun-ubun terbuka dapat disebabkan oleh hidrosefalus atau atrofi otak. Makrosefali disertai dengan ubun-ubun yang menutup biasanya disebabkan karena atrofi otak. Adanya hidrosefalus menandakan bahwa terdapat penumpukan cairan otak yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab, antara lain malformasi dari struktur otak, misalnya kita kenal dengan Dandy-Walker syndrome, atau ada stenosis atau penyempitan dari saluran cairan otak. Bisa juga disebabkan karena radang otak, tumor otak, atau terjadi kelainan metabolisme bawaan. Kesimpulannya, pemantauan ukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar pada bayi sangat penting dilakukan secara berkala sampai usia 2 tahun. Jika terdapat abnormalitas pada hasil pengukuran tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari penyebabnya agar dapat dilakukan intervensi sejak dini. Grafik bayi laki-laki cukup bulan dimulai dengan ukuran lingkar kepala 32 sampai 38 cm. Sedangkan grafik pada bayi perempuan cukup bulan dimulai dari ukuran 31 sampai 37 cm. Lingkar kepala di bawah min 2 standar deviasi disebut mikrosefali dan bila ukurannya di atas plus 2 standar deviasi disebut makrosefali. Lingkar kepala diukur setiap bulan pada 1 tahun pertama, lalu dilanjutkan dengan setiap 3 bulan pada tahun kedua dan selanjutnya setiap 6 bulan pada usia 3 tahun sampai 5 tahun. Pemantauan ubun-ubun besar juga memegang peranan penting. Ukuran ubun-ubun besar normal pada bayi baru lahir cukup bulan adalah 2 x 2 cm dengan permukaan agak cekung. Ukuran ubun-ubun besar ini dapat membesar dalam 3 bulan pertama, kemudian akan mengecil dan menutup dengan bertambahnya usia bayi. Ukuran ubun-ubun besar yang sangat kecil atau lebih besar dari 4 cm harus dicurigai adanya gangguan perkembangan jaringan otak selama kehamilan. Ubun-ubun besar bayi normal umumnya telah menutup pada usia 19 bulan. Hati-hati, kalau pada bayi kecil kurang dari 6 bulan ubun-ubunnya sudah menutup, maka kita kenal dengan nama craniosynostoses.
Nah, kraniosinostosis juga menunjukkan bahwa bayi mengalami suatu gangguan. Demikianlah ayah bunda pembahasan tentang pengukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar pada bayi. Semoga berguna untuk kesehatan anak kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, komen juga boleh kok. Silahkan share sebanyak-banyaknya supaya informasi ini berguna untuk ayah bunda semuanya. Nantikan konten-konten YouTube saya selanjutnya. Dadah!